dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Suci dan Joko, pasangan yang sudah lama menjalin cinta, akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka memilih tanggal yang dianggap spesial, malam 1 Suro. Meski beberapa orang di sekitar mereka merasa ragu. Nenek Pertiwi, salah seorang tetua di desa, memperingatkan mereka bahwa malam itu bukanlah waktu yang baik untuk mengikat janji suci, karena roh-roh jahat yang bebas berkeliaran. Namun, cinta mereka mengalahkan segalanya, dan pernikahan tetap dilangsungkan. Malam 1 Suro tiba, dan suasana di sekitar desa tampak mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Suci dan Joko mulai merasakan keanehan ini, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ketika mereka memasuki pendopo, lilin yang dipasang di meja pernikahan tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Ini adalah pertanda pertama bahwa malam itu tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Namun, mereka merasa cemas ketika mendengar suara gamelan yang dimainkan dengan sendirinya di tengah malam. Semua tamu yang hadir terlihat bingung, namun tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, tapi mereka tetap melanjutkan perayaan pernikahan mereka dengan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika pesta pernikahan berakhir, Suci dan Joko menuju kamar pengantin mereka. Namun, malam itu mereka tak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar kamar, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Joko mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi ketika ia membukanya, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin dingin yang menyapu wajahnya. Suci merasa ketakutan, dan Joko mencoba menenangkan istrinya dengan berkata bahwa itu hanya suara alam. Namun, saat mereka kembali ke tempat tidur, mereka mendengar suara tangisan dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan terdengar seperti suara seorang wanita yang sedang menangis dengan sangat pilu. Suara itu datang dari arah belakang pendopo. Tanpa banyak pilihan, Suci dan Joko memutuskan untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun, saat mereka melangkah keluar kamar, mereka mendapati sesuatu yang mengerikan. Semua lampu di sekitar pendopo mati, dan mereka hanya bisa mendengar suara gamelan yang semakin keras. Di tengah kegelapan itu, mereka melihat bayangan putih melintas di depan mereka. Ketika bayangan putih itu melintas, Suci dan Joko terdiam. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita berpakaian pengantin, dengan wajah yang tertutup oleh kain. Mereka tidak tahu apakah itu adalah halusinasi atau kenyataan. Namun, ketakutan yang mereka rasakan begitu nyata, sehingga mereka bergegas kembali ke kamar dan mengunci pintu. Namun, tidak lama setelah mereka kembali ke dalam kamar, suara gamelan berhenti tiba-tiba. Keheningan yang mendalam menyelimuti desa. Joko merasa ada yang aneh dengan suasana tersebut. Ia mencoba membuka jendela untuk mencari udara segar. Tetapi saat matanya memandang keluar, ia melihat sebuah sosok yang berdiri di bawah pohon besar di dekat pendopo. Sosok itu tampak seperti seorang wanita, dengan gaun pengantin yang robek dan wajah yang penuh luka. Suci yang melihat hal ini mulai menangis ketakutan. Sementara Joko berusaha menenangkan istrinya. Ia memutuskan untuk pergi mencari tahu lebih lanjut. Namun sebelum ia bisa melangkah keluar, pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Mereka merasa tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara bisikan dari dalam kegelapan. Keesokan harinya, Suci dan Joko mencari Nenek Pertiwi untuk meminta penjelasan mengenai kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Nenek Pertiwi, dengan wajah yang penuh kecemasan, menceritakan bahwa pernikahan yang diadakan pada malam 1 Suro tidak hanya akan mengundang roh-roh jahat,
tetapi juga akan membuat pasangan pengantin terikat oleh kutukan yang tak bisa mereka hindari. Menurut Nenek Pertiwi, kutukan tersebut akan terus memburu mereka hingga mereka bisa menghentikan ritual yang terlanjur terjadi. Suci dan Joko terkejut mendengar penjelasan itu. Mereka merasa terjebak dalam sebuah takdir yang tidak bisa mereka hindari. Namun mereka tetap berusaha mencari jalan keluar. Nenek Pertiwi memberitahu mereka bahwa untuk menghentikan kutukan ini, mereka harus melakukan sebuah ritual di tengah malam pada hari berikutnya. Ritual itu hanya bisa dilakukan di hutan terlarang di luar desa, tempat di mana roh-roh yang tersesat berkumpul. Namun, Nenek Pertiwi mengingatkan mereka bahwa hutan itu sangat berbahaya dan hanya orang yang benar-benar berani yang bisa melaluinya. Malam berikutnya, Suci dan Joko memutuskan untuk mengikuti petunjuk Nenek Pertiwi dan pergi ke hutan terlarang. Mereka berdua merasa takut, tetapi tidak ada pilihan lain selain mencari cara untuk menghentikan kutukan yang menghantui pernikahan mereka. Ketika mereka memasuki hutan, suasana menjadi semakin gelap, dan udara terasa semakin dingin. Mereka berjalan dengan hati-hati, mendengar suara-suara aneh yang semakin mendekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik daun di belakang mereka. Suci menoleh dan melihat sebuah sosok yang melintas dengan cepat. Sosok wanita berbaju pengantin yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Joko berusaha menenangkan Suci. Tetapi tiba-tiba sosok itu muncul di hadapan mereka. Wajahnya tidak lagi tertutup kain, dan mereka bisa melihat wajah yang penuh luka dan keriput. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Suara wanita itu terdengar serak dan mengerikan. Tanpa bisa berkata apa-apa, Suci dan Joko merasa tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat. Dimas dan Laras tidak bisa lagi mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Pagi itu, mereka memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka meminta bantuan kepada Nenek Saminah yang sejak awal memperingatkan mereka tentang malam satu suro. Nenek itu menceritakan bahwa setiap pernikahan yang digelar pada malam tersebut akan terperangkap dalam kutukan. Kutukan itu akan mengundang roh-roh jahat yang berdiam di sekitar desa, dan hanya dengan pengorbanan tertentu mereka bisa selamat. Dalam kebingungannya, Laras bertanya, "Pengorbanan apa yang harus kami lakukan?" Nenek Saminah menggelengkan kepala, matanya yang keriput menatap jauh ke horizon. "Aku tidak bisa memberitahu kalian sepenuhnya. Tapi ingatlah, jika kalian tidak menghentikan pernikahan ini, kalian akan jadi bagian dari mereka, selamanya." Dengan kata-kata itu, nenek itu berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat mereka berdua kembali ke pendopo, suasana semakin menakutkan. Suara gamelan terdengar lebih keras. Dan bayangan hitam yang pernah muncul dalam mimpi Dimas kini muncul di sekitar mereka. Hanya ada satu jalan keluar, menghentikan pernikahan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, apakah itu masih mungkin dilakukan setelah mereka mengabaikan peringatan malam itu? Dimas dan Laras kembali ke pendopo dengan perasaan yang lebih gelisah. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang berbeda. Seakan malam satu suro bukan hanya sekadar waktu, tapi juga sebuah batas antara dunia hidup dan mati. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul kutukan yang menimpa mereka. Di dalam perpustakaan desa yang berdebu, mereka menemukan sebuah buku tua yang menceritakan kisah tentang pernikahan pada malam satu suro. Dalam buku itu, dikatakan bahwa pada malam tersebut, pasangan pengantin akan dituntut untuk memberikan pengorbanan pada roh yang terperangkap dalam dunia gelap. Jika pengorbanan itu tidak dilakukan dengan benar, maka pasangan itu akan menjadi bagian dari dunia roh tersebut, terperangkap selamanya. Mereka membaca dengan cemas, dan menemukan bahwa ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Mereka harus menemukan batu hitam yang tersembunyi di dalam hutan terlarang. Batu yang memiliki kekuatan untuk mengikat roh-roh tersebut kembali ke dunia mereka. Namun, perjalanan mereka semakin berbahaya, karena roh-roh itu akan mencoba menghentikan mereka dengan segala cara.
Dimas dan Laras bergegas kembali menuju hutan terlarang untuk mencari batu hitam yang disebutkan dalam buku tersebut. Mereka merasa semakin terpojok oleh kutukan yang terus membayangi mereka. Di dalam hutan, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Suara langkah kaki mereka terdengar seperti teredam, dan angin malam berhembus kencang, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang tampak lebih gelap dari biasanya. Di tengah area itu, terdapat sebuah batu besar yang tampak biasa. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan cahaya di sekitar batu tersebut. Ketika Dimas mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, dan tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Laras meraih tangan Dimas, dan saat itu, batu besar itu mulai bergetar. Tanah di sekitar mereka mulai retak, dan sosok-sosok bayangan hitam muncul dari dalam tanah. Mereka menyadari bahwa mereka sedang dikelilingi oleh roh-roh yang ingin menghentikan mereka. Dimas berteriak kepada Laras untuk mengambil batu itu. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, bayangan hitam meluncur cepat, berusaha menarik mereka kembali ke dunia roh. Laras berhasil mengambil batu hitam itu. Namun saat ia menggenggamnya, batu itu mulai memancarkan cahaya biru yang terang. Tiba-tiba, mereka merasa terhisap ke dalam tanah, seolah mereka terjebak dalam sebuah dimensi gelap yang penuh dengan bayangan yang mengerikan. Mereka berdua tidak bisa bergerak, dan hanya bisa berteriak ketika bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Suara gamelan terdengar semakin keras, dan mereka merasa tubuh mereka semakin kaku. Dimas dan Laras terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dunia yang dipenuhi oleh roh-roh yang ingin membalas dendam. Mereka berdua tahu bahwa untuk keluar dari sini, mereka harus menghancurkan batu hitam yang mereka temukan. Namun, mereka juga tahu bahwa menghancurkan batu itu berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dalam kegelapan itu, mereka melihat sosok wanita berpakaian pengantin. Sosok yang pertama kali mereka lihat malam pernikahan. Sosok itu mendekat dengan langkah yang penuh kebencian. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," bisik sosok itu dengan suara serak. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Mereka tahu bahwa mereka hanya punya sedikit waktu sebelum segala sesuatunya menjadi terlalu terlambat. Dimas berusaha memecahkan batu hitam itu. Tetapi setiap kali ia melakukannya, batu itu seolah tidak dapat dihancurkan. Sesuatu di dalam diri mereka mulai bergetar, seolah memanggil mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Laras merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa ada kekuatan yang terbangun di dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, ia mendapatkan gambaran dalam benaknya. Sebuah ritual yang harus dilakukan untuk mengikat roh-roh ini kembali ke dunia mereka. Namun, ritual itu membutuhkan pengorbanan jiwa. Dimas melihat Laras, dan dalam pandangan mata mereka, mereka tahu bahwa satu dari mereka harus mengorbankan dirinya agar yang lainnya bisa selamat. Dengan hati yang penuh kepedihan, Dimas akhirnya berkata, "Aku akan melakukannya. Aku akan mengorbankan diriku untukmu." Laras menangis, tetapi Dimas sudah memutuskan. Mereka berdua berpegangan tangan, dan Dimas memulai ritual yang akan mengakhiri kutukan itu. Dengan penuh tekad, Dimas mulai melafalkan mantra yang diingatnya dari buku tua yang mereka temukan. Batu hitam itu mulai bergetar dengan hebat, dan cahaya biru yang terang semakin memancar. Setiap kata mantra yang diucapkannya membuat Dimas merasa semakin lemah. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Laras berteriak, berusaha untuk menghentikan Dimas. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Dimas terus melafalkan mantra itu, dan tubuhnya mulai menghilang perlahan. Ia merasakan tubuhnya terhisap ke dalam batu hitam, dan saat itu juga, seluruh dunia di sekitarnya menjadi gelap gulita. Ketika semuanya hening, Laras terjatuh ke tanah. Batu hitam itu kini tak lagi memancarkan cahaya, dan sosok-sosok bayangan itu mulai menghilang. Namun,
Dimas sudah tidak ada lagi. Laras, yang terisak menangis, merasa kehilangan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa Dimas. Tetapi ia juga tahu bahwa pengorbanan Dimas telah menyelamatkan mereka berdua dari kutukan yang mengerikan. Setelah pengorbanan Dimas, Laras kembali ke desa dengan hati yang hancur. Namun, saat ia melangkah menuju pendopo, ia merasakan sesuatu yang aneh. Semua orang di desa tampak tidak mengenalinya, seolah mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ketika ia bertanya kepada orang-orang di desa, mereka hanya menatapnya dengan kosong. Laras merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia bertanya kepada Nenek Pertiwi, nenek itu hanya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Kamu belum bebas, Laras. Kamu terjebak dalam siklus yang tak berakhir," kata nenek itu. Laras merasa kebingungannya semakin dalam. Apakah ia benar-benar telah bebas dari kutukan itu? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi? Pertanyaan itu menggantung di benaknya saat ia melangkah menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Meskipun Laras merasa Dimas telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, kenyataan di desa mulai mengungkapkan hal yang jauh lebih mengerikan. Setiap malam, Laras mendengar suara bisikan dan langkah kaki yang mendekat. Kadang-kadang, di sudut matanya, ia bisa melihat bayangan Dimas. Wajahnya yang penuh kerisauan. Laras merasa semakin terpecah antara dunia nyata dan dunia yang ia rasakan semakin dekat. Setiap kali ia tidur, ia merasa seolah berada kembali di hutan terlarang, dengan Dimas yang memanggilnya. Namun, saat ia terbangun, ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Sesuatu terasa salah, dan ia semakin yakin bahwa Dimas belum benar-benar pergi. Keputusannya untuk kembali ke hutan terlarang menjadi semakin kuat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, dan untuk mengakhiri semua ini, ia harus kembali ke tempat di mana Dimas mengorbankan dirinya. Meskipun ia takut, Laras tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ia harus menghadapi dunia yang tidak ia pahami dan menghancurkan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Kembali ke hutan terlarang, Laras merasakan kehadiran roh-roh yang mengelilinginya. Mereka berbisik, memanggil-manggil, mencoba menguasainya. Setiap langkah yang diambil Laras membuatnya semakin merasa terperangkap dalam dimensi ini. Ia tidak tahu apakah ia sedang berada di dunia nyata atau dalam dunia yang diciptakan oleh roh-roh yang ingin menghancurkan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Laras akhirnya tiba di tempat yang sama, di mana batu hitam itu dahulu berada. Namun, kali ini, batu itu sudah menghilang. Yang ada hanya tanah yang gelap dan suara gamelan yang mengalun pelan. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan Dimas sekali lagi. Lebih nyata daripada sebelumnya. Sosok itu menatap Laras dengan mata yang penuh kesedihan, seolah ingin memberitahunya sesuatu yang sangat penting. Laras mendekati bayangan itu, dan saat ia meraih tangan Dimas, sosok tersebut menghilang seketika. Ia merasa tubuhnya terhisap kembali, dan tiba-tiba, ia berada di tempat yang berbeda. Di depan Laras, tampak sebuah pintu bercahaya yang terbuka, seolah memberikan jalan keluar. Namun, sebelum ia melangkah, ia mendengar suara Dimas yang terakhir kali terdengar begitu jelas. "Jangan pergi. Kamu belum selesai." Laras berdiri ragu di depan pintu bercahaya itu. Suara Dimas terus bergema di telinganya. Tetapi ia tahu bahwa jika ia melewati pintu tersebut, semua ini akan berakhir. Namun, ada sesuatu yang menghalanginya untuk melangkah. Ia merasa ada yang hilang, seperti bagian dari dirinya yang telah pergi bersama Dimas. Ketika ia melangkah maju, tiba-tiba pintu bercahaya itu tertutup dengan sendirinya. Laras panik, berusaha membuka pintu, tetapi ia terperangkap. Sesaat kemudian, dunia di sekitarnya mulai berputar. Tanah retak, dan suara gamelan terdengar semakin dekat. Seperti sebuah putaran waktu yang tak pernah berakhir. Laras kembali ke titik awal, malam 1 Suro. Di hari pernikahannya, Dimas muncul di depannya.
tampak seperti malam itu, dengan senyuman yang penuh cinta dan kerisauan. "Kamu tidak bisa lari dariku, Laras," kata Dimas. Suaranya sekarang tidak lebih dari bisikan yang menyatu dengan angin malam. Laras menyadari dengan pahit bahwa kutukan ini tidak pernah bisa dihentikan. Mereka terjebak dalam siklus yang tidak bisa diubah. Dan selamanya, mereka akan tetap berulang pada malam satu suro, terperangkap di dalam dunia yang tidak pernah bisa mereka tinggalkan. Laras terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, saat ia melihat dirinya di cermin, ia melihat seorang wanita dalam gaun pengantin yang robek, dengan wajah yang pucat dan kosong. Dalam tatapannya, ia merasakan kesendirian yang mendalam, seperti tak ada jalan untuk keluar. Ketika ia menoleh, Dimas berdiri di belakangnya. Wajahnya tampak sedih, tetapi juga penuh harapan. "Kamu tidak bisa meninggalkan aku," katanya. Laras merasa seperti dirinya terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar, mengisi setiap sudut desa dengan irama yang memikat dan menakutkan. Seperti sudah menjadi takdir, Laras dan Dimas terus terjebak dalam kisah mereka yang abadi. Satu pernikahan yang tidak akan pernah berakhir. Di bawah cahaya rembulan, Laras memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski ia tahu bahwa tak ada jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan roh dan kutukan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin saja ada harapan, meskipun tipis, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Suara gamelan terus mengiringi langkahnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain mengikuti suara itu. Ia berjalan menuju tempat yang sama, tempat batu hitam itu berada. Di sana, ia tahu bahwa jawabannya ada. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan semuanya. Laras merasa bahwa ia bukan lagi Laras yang dulu. Ia telah berubah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang terperangkap dalam pernikahan malam satu suro, dunia yang tak akan pernah membiarkannya pergi. Laras menunggu, terperangkap dalam dunia yang memudar antara mimpi dan kenyataan. Meskipun ia mencoba mencari jalan keluar, semua yang ada di sekitarnya terasa samar dan tidak nyata. Hari-hari berlalu tanpa arti, dan ia merasa seperti bagian dari dunia yang gelap. Saat ia menatap diri di cermin, ia melihat bayangan Dimas di belakangnya, dan seakan mereka kembali bersama. Mereka terjebak dalam dunia yang penuh dengan pengorbanan dan kutukan. Sebuah siklus yang tak dapat dihentikan. Seperti sebuah permainan yang terus berulang. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Dimas, dengan wajah penuh kasih, menatap Laras dan berbisik, "Kita akan bersama selamanya. Laras, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita." Laras merasa semakin terhimpit dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Setiap usaha untuk mengakhiri kutukan ini hanya berujung pada keputusasaan. Pengorbanan Dimas, meskipun penuh cinta, tampaknya tak cukup untuk menghentikan siklus yang terus berulang. Laras merasa kehilangan dirinya sendiri, terperangkap dalam kenangan dan bayangan masa lalu. Ia mulai meragukan apakah ada jalan keluar dari dunia yang penuh dengan roh-roh yang mengikat mereka. Namun, malam demi malam, suara gamelan yang mengalun di telinganya tak pernah berhenti. Laras mulai merasa bahwa ia bukan hanya terperangkap dalam siklus, tetapi juga menjadi bagian dari dunia itu, sebuah dunia yang terjerat dalam pernikahan malam satu suro. Ia merasa dirinya dan Dimas, meskipun telah terpisah oleh dunia yang berbeda, tetap bersama dalam bentuk yang lain. Ketika ia menatap Dimas yang semakin memudar, ia sadar bahwa kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Mereka akan terus bersama dalam kegelapan, terjebak dalam kisah yang tak terelakkan, selamanya berputar dalam lingkaran waktu yang tak akan pernah ada akhirnya. Pagi tiba, namun Laras dan Dimas tidak muncul kembali di desa itu. Keberadaan mereka menjadi sebuah misteri yang membingungkan.
Orang-orang hanya bisa mendengar desas-desus tentang pasangan pengantin yang hilang pada malam 1 Suro, saat suara gamelan mulai terdengar kembali. Setiap tahun, ketika malam 1 Suro datang, desa itu kembali dipenuhi dengan suara yang sama, mengingatkan semua orang tentang legenda yang tidak pernah benar-benar selesai. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Laras dan Dimas, kisah mereka tetap hidup dalam setiap pembicaraan, sebagai peringatan akan pengorbanan dan kutukan yang terikat pada malam yang penuh mitos itu. Desa itu sendiri seakan menunggu untuk kembali dihantui oleh roh-roh yang terperangkap, termasuk mereka yang pernah menjadi bagian dari cerita yang tak terungkap. Dan dengan itu, Laras dan Dimas tetap terperangkap di dalam dunia mereka yang tak pernah berakhir. Mereka akan selamanya menjadi bagian dari malam itu, dalam siklus yang terus berulang. Tak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang menunggu mereka kembali.